Kami persilakan Bapak untuk 1-2 kata dalam membuka kegiatan, baru kami mulai. Waktu dan tempat disilakan. Kepala sekolah yang dilaksanakan secara daring dengan harapan apa yang hari ini Bapak Ibu ikuti menjadi suatu bekal bagi Bapak Ibu dalam mengerjakan hal-hal yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu, secara khusus untuk kepala sekolah berdasarkan aturan Kemendikbud yang baru, diharapkan untuk bagaimana Bapak Ibu kita semua untuk berkolaborasi kerja-kerja kita ke depan untuk bisa berjalan dengan baik, efisien, sesuai dengan aturan dan regulasi yang sementara berjalan. Mohon maaf karena kondisi kesibukan, maka saya agak sedikit lambat untuk membuka kegiatan di pagi hari ini. Saya harap Bapak Ibu guru dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Terima kasih banyak secara khusus untuk Pak Jan Banundi yang telah menginisiasi kita semua untuk hadir di pagi hari ini. Saya sangat memberikan apresiasi sekali untuk Pak Jen, dan juga terima kasih kembali kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang telah hadir dalam mengikuti kegiatan di pagi hari ini. Semoga kegiatan ini dapat diikuti dengan baik sehingga ke depan pada tahun 2025 dalam kinerja kepala sekolah bisa berjalan secara efisien, secara baik, hingga menjadi hal yang perlu kita sama-sama gumuli menyangkut dengan aturan menteri yang baru ini, mengharapkan sehingga kerja-kerja menyangkut administrasi tidak lagi memberikan tantangan yang besar kepada Bapak Ibu guru, tetapi bisa efisien dalam melaksanakan kinerja dengan baik. Dan hal ini hal baru bagi kita sama-sama belajar sehingga mungkin ada sinkronisasi antara dinas, Bapak Ibu guru, pengawas, sehingga mungkin ke depan kita lebih efektif lagi dalam melakukan kerja-kerja kita dalam pelayanan pendidikan. Mungkin itu saja yang perlu dapat saya sampaikan buat kita di pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sudah hadir. Pak Jen, terima kasih banyak. Terima kasih Bapak. Semoga apa yang dilakukan di hari ini Tuhan tahu, Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Pak Jen sudah bisa punya inisiatif yang baik untuk menghadirkan kita semua dalam mengikuti kegiatan ini. Untuk itu saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Waropen secara khusus selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waropen, hari ini tanggal 19 ya? Ya, 19 Pak. Tanggal 19 Desember 2024 saya membuka dengan resmi kegiatan sosialisasi kinerja kepala sekolah tahun 2024. Demikian, terima kasih, shalom, Tuhan berkati kita semua, selamat mengikuti kegiatan sosialisasi, harapan sukses selalu. Terima kasih Bapak. Bapak, kami tidak memaksa Bapak untuk ada di tempat, kami mempersilakan Bapak untuk meninggalkan room karena untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dinas yang lainnya. Ya. Waktu dan tempat disilakan. Terima kasih Pak Jen, mungkin saya undur diri karena kesibukan saya juga padat. Saya akan hadir juga ke DPR dan sementara juga lagi menunggu menjemput narasumber yang dari Jakarta. Sementara sudah ada di Serui, sementara menyeberang dari Serui ke Waropen. Terima kasih banyak. Ya, saya undur diri ya. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih Bapak. Baik Bapak Ibu, yang saya banggakan, kita akan mulai dengan kegiatan kita. Izinkan saya share screen. Bapak Ibu yang saya banggakan, ini kemarin sudah diluncurkan secara resmi Kemendikdasmen oleh Pak Menteri sendiri di Jakarta kemarin tanggal 9 Desember 2024. Di mana pengelolaan kinerja yang tahun lalu yang kita sama-sama menggunakan dari PMM
itu mengalami perubahan. Perubahan ini tidak terlalu besar. Untuk itu pada saat ini saya akan menjelaskan substansi dari pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Hal-hal apa saja yang mengalami perubahan yang akan terjadi di 2025. Ini daftar isinya Bapak Ibu. Nanti materi ini saya Bapak Ibu di Google Drive atau ada di link yang saya siapkan, nanti bisa Bapak Ibu download. Yang pertama pendahuluan, transformasi pengelolaan kinerja bagi ASN itu sebagai bagian dari transformasi pengelolaan ASN berdasarkan Kemen PAN RB melakukan transformasi pengelolaan kinerja yang diatur melalui Permen PAN RB nomor 6 tahun 2022 dan Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023. Jadi tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara dan tentang jabatan fungsional. Kemendikdasmen membantu mengkontekstualisasikan transformasi kinerja bagi guru dan kepala sekolah. Perspektif Kemenpan RB itu bagi pegawai alat dalam merencanakan, melaksanakan, dan meningkatkan kinerja sesuai ekspektasi pimpinan. Bagi pimpinan, alat dalam mengelola kinerja pegawai secara individu dan kolektif agar bisa berdaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Bagi pemerintah daerah, alat dalam mengelola kinerja seluruh unit untuk mencapai tujuan dan sasaran pemerintah daerah. Itu berdasarkan perspektif Kemenpan RB. Sedangkan perspektif menurut Kemendikdasmen, transformasi pembelajaran, semua pegawai mendapatkan pengakuan atas kinerjanya yang menunjang transformasi pembelajaran untuk mewujudkan pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Ini arah transformasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Pendekatan, tujuan, metode, umpan balik. Jadi hal ini masih sama seperti yang tahun kemarin. 3 ciri pengelolaan kinerja untuk mewujudkan transformasi pembelajaran. Yang pertama itu mudah, bermakna, bermutu untuk semua. Pegawai tidak tersita waktunya untuk urusan administrasi. Tidak ada proses unggah dokumen oleh pegawai atau atasan. Jadi Bapak Ibu untuk tahun 2025 tidak ada lagi pegawai untuk mengunggah dokumen oleh pegawai atau atasan. Sudah tidak ada lagi unggah-unggah dokumen. Tetapi dokumen itu wajib ada di sekolah. Terus bermakna, pegawai diukur kinerjanya dengan indikator yang relevan. Atasan dan Pemda dapat menyusun prioritas indikator sesuai kondisi sekolah dan daerah. Bermutu untuk semua, perubahan yang terjadi tidak hanya di atas kertas, namun melalui proses yang berbasis praktik dan berdampak di kelas atau di sekolah. Konsisten mendukung transformasi, Kemendikdasmen bekerjasama dengan BKN. Ini kerjasamanya, surat edarannya sudah ada, nomor 4 tahun 2024, nomor 19 tahun 2024. Tentang sistem informasi pengelolaan kinerja ASN guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Pesan kunci regulasi ini merupakan arahan yang diberikan oleh Mendikdasmen dan Kepala BKN. Instansi daerah sesuai dengan kewenangannya menerapkan pengelolaan kinerja bagi ASN guru melalui sistem aplikasi yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang terintegrasi dengan aplikasi e-kinerja Badan Kepegawaian Negara. Sistem aplikasi pengelolaan kinerja guru digunakan mulai bulan Januari 2025. Ini pesan kunci Bapak Ibu. Bab 2, mekanisme pengelolaan kinerja guru. Ini pegawai, terus pejabat penilai kinerja. Jadi guru sebagai pegawai mendapat bimbingan selama proses pengelolaan kinerja untuk meningkatkan praktik kinerja yang berdampak pada kualitas pembelajaran. Pengelolaan kinerja guru ditunjukkan bagi guru berstatus ASN di bawah naungan pemerintah daerah.
Kepala sekolah sebagai pejabat penilai kinerja guru adalah pemimpin satuan pendidikan berstatus ASN di bawah naungan pemerintah daerah termasuk guru pelaksana tugas sebagai kepala sekolah. Tahapan pengelolaan kinerja guru, yang pertama pemutakhiran data guru, yang kedua perencanaan, yang ketiga pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan, yang keempat itu penilaian. Jadi diskusi persiapan, observasi kinerja, diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut, refleksi tindak lanjut. Kembali lagi. Itu pelaksanaan pemantauan dan pembinaan. Penyesuaian pengguna pada masa transisi pengelolaan kinerja. Jadi seorang guru ASN mendapat penugasan sebagai pelaksana tugas kepala sekolah, maka SKP sebagai guru dan SKP sebagai PLT. Artinya ada dua. Dia punya SKP sebagai guru, terus punya SKP sebagai PLT. Yang kedua, seorang pegawai ASN diperbantukan di sekolah swasta. Pegawai tidak perlu melanjutkan pengelolaan kinerja di PMN. Pegawai dapat melakukan pengelolaan kinerja di e-kinerja BKN sesuai dengan alur, UNOR, dan atasan yang tersedia di e-kinerja. Jika data perencanaan kinerja di aplikasi Kemendikdasmen telah mengalir ke e-kinerja, silakan melanjutkan proses pengelolaan kinerja di e-kinerja. Bapak Ibu, yang poin 2 ini maksudnya bagi Bapak Ibu guru macam saya berada di sekolah swasta, berarti saya tidak harus mengerjakan e-kinerja yang ada di PMM itu. Tapi saya langsung di e-kinerja BKN. Karena atasan saya ada di UNOR sekolah negeri. Begitu. Yang ketiga, seorang pegawai ASN di luar negeri, di luar naungan Kemendikdasmen, Pemda menjadi PLT KS di sekolah negeri, misalnya kepemimpinan KLHK. Terdapat dua skenario. Jika pegawai tercatat datanya di Dapodik, maka melanjutkan pengelolaan kinerja di aplikasi Kemendikdasmen. Jika tidak tercatat datanya di Dapodik, mohon hubungi pusat bantuan dengan menyatakan nama lengkap, nama instansi, nama satuan pendidikan, UNOR, dan NPSN-nya untuk diinvestigasi lebih lanjut. Yang keempat, seorang pegawai ASN di satuan pendidikan dalam naungan Kemenak terdapat 3 skenario. Jika pegawai tidak tercatat datanya di Dapodik, maka pegawai dapat melakukan pengelolaan kinerja di e-kinerja BKN. Jika pegawai tercatat datanya di Dapodik dengan status kepegawaian PNS dapat, maka pegawai dapat melakukan pengelolaan kinerja di e-kinerja BKN. Dan seterusnya. Kita lanjut. Ini ada 5, 6, 7, 8. Ini nanti Bapak Ibu tinggal baca. Anjuran kalender implementasi pengelolaan kinerja guru triwulan 1. Guru ini Januari, Februari, Maret. Guru melaksanakan tugas pokok, berdiskusi dengan KS, menyusun KSP untuk 1 tahun. Februari melaksanakan tugas pokok, berdiskusi dengan KS untuk persiapan observasi praktek kinerja, menerima umpan balik hasil observasi dari kepala sekolah, mulai melakukan kegiatan pengembangan kompetensi sesuai kompetensi yang dipilih. Untuk kepala sekolah mengelola pelaksanaan tugas pokok guru, menyetujui dan menyepakati SKP guru, mengelola pelaksanaan tugas pokok guru, mengobservasi. Jadi Bapak Ibu ini sama seperti yang tahun 2024. Di 2025 alur ini tidak ada perubahan, ini sama. Yang berikut. Triwulan 2 melaksanakan tugas pokok, melaksanakan upaya tindak lanjut, meningkat kinerja yang telah disepakati. Triwulan 2 ini sama, masih tetap sama. Triwulan 3 demikian, Bapak Ibu. Melaksanakan tugas pokok, melaksanakan upaya tindak lanjut, peningkatan kerja, melakukan kegiatan yang pengembangan kompetensi yang dipilih. Artinya, di tahun 2025 kita merencanakan kegiatan itu mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember.
Jadi tidak ada lagi kita periode per triwulan semester 1, semester 2 atau periode 1, periode 2 seperti di tahun 2024. Jadi di 2025 itu untuk satu kali jalan dari Januari sampai Desember. Nah, di triwulan 4 ini, guru melaksanakan tugas pokok, menyelesaikan refleksi atas upaya peningkatan kinerja dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi. Desember melaksanakan tugas pokok, mendapatkan predikat kinerja tahunan. Tugas kepala sekolah seperti ini, mengelola pelaksana tugas pokok guru, memberikan umpan balik kepada hasil refleksi. Terus di sini kepala dinas pendidikan itu menetapkan predikat kinerja organisasi satuan pendidikan. Jadi kalau kita di tahun 2024 ini, itu Januari, Juni, itu ada predikat. Terus Juli, Desember ada predikat untuk tahun 2024. Sedangkan di tahun 2025, itu 1 Januari sampai 31 Desember, baru predikatnya keluar satu kali. Perbedaannya di situ. Bab 3, variabel pengelolaan kinerja. Peta perjalanan pengelolaan kinerja guru, variabel pengelolaan kinerja pelaksanaan tugas pokok, di sini membuat sasaran kinerja pegawai atau SKP, pemantauan kinerja tahap perencanaan, terus pembinaan kinerja tahap pelaksanaan, ini melaksanakan siklus peningkatan kinerja. Jadi Bapak Ibu kita membuat SKP, setelah itu kita melakukan pembinaan kinerja tahap pelaksanaan, terus penilaian kinerja. Ini tahapan. Jadi praktik kinerja, guru memilih satu subindikator kinerja dari indikator rapor pendidikan. Nah, guru dan kepala sekolah berdialog dalam melaksanakan diskusi persiapan, observasi praktik kinerja, diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut. Jadi diskusi ini sama dengan hal-hal yang kita lakukan di tahun 2024. Guru akan mendapat ranking praktik kinerja dari kepala sekolah yang dilandaskan pada upaya refleksi, upaya mempelajari, dan perubahan praktik. Perilaku kerja, guru memilih fokus untuk 7 aspek perilaku berakhlak yang akan ditingkatkan. Guru melaksanakan upaya peningkatan fokus perilaku kerja berakhlak yang sudah dipilih. Jadi hal ini tetap sama seperti tahun kemarin atau periode kemarin yang kita laksanakan. Untuk variabel pengelolaan kerja, pelaksanaan tugas pokok yang berikut. Guru mengetahui tugas pokok 5M serta dokumen akuntabilitas yang perlu dikonfirmasi oleh kepala sekolah. Guru melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari. Guru menunjukkan dokumen akuntabilitas tugas pokoknya ke atasan di luar sistem. Artinya dokumen yang kita siapkan itu tidak kita upload, tapi kita tunjukkan kepada kepala sekolah. Kepala sekolah mengkonfirmasi ketersediaan dokumen keseharian tugas pokok guru. Nah, dokumen akuntabilitas bukanlah tambahan dokumen baru. Dokumen akuntabilitas adalah rekam kinerja guru dalam mengerjakan tugas pokok dan tanggung jawabnya sehari-hari. Tidak ada dokumen yang perlu diunggah ke dalam sistem. Atasan cukup menyatakan bahwa ketersediaan dan isi dokumen sudah sesuai. Jadi tinggal Bapak Ibu atur di sekolah supaya proses ini dia bisa berjalan dengan baik. Jenis dokumen, kurikulum satuan pendidikan, rangkuman kehadiran guru, surat tugas, keputusan untuk tugas tambahan guru. Jadi masih sama seperti yang kemarin. Yang berikut, apa saja cangkupan dokumen akuntabilitas? 1 itu dokumen KOSP, dokumen yang disusun oleh kepala sekolah, guru, dan pemangku kepentingan lainnya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan proses pembelajaran, belajar mengajar sesuai dengan kurikulum yang dipilih dan ditetapkan oleh satuan pendidikan. 2, rangkuman kehadiran guru, dokumen yang berisi rekapitulasi kehadiran bulanan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan, bukan daftar hadir. Surat tugas keputusan untuk tugas tambahan guru. Tugas tambahan adalah tanggung jawab atau peran ekstra yang diberikan kepada guru berdasarkan surat keputusan atau surat tugas dari kepala sekolah di luar tugas utama mengajar. Hal ini kan sudah Bapak Ibu lalui.
tinggal bagaimana dilengkapi saja. Praktik kinerja. Yang pertama, guru dan kepala sekolah mendiskusikan dan menyepakati indikator praktik kinerja yang perlu ditingkatkan. Kepala sekolah melakukan pemantauan kinerja pegawai melalui diskusi persiapan dan observasi praktek. Kepala sekolah melakukan pembinaan kinerja pegawai melalui diskusi dan upaya tindak lanjut serta refleksi. Kepala sekolah menimbang upaya peningkatan kinerja yang telah dilaksanakan guru. Yang berikut, indikator kinerja mengacu pada dimensi pembelajaran atau D1 pada rapor pendidikan. Jadi Bapak Ibu nanti ambil rapor pendidikan per sekolah, di situ ada D1. D1 itu yang Bapak Ibu lihat, itu yang dipilih sebagai indikator pelaksanaan kinerja di 2025. Guru hanya perlu memilih satu indikator praktik kinerja. Dan seterusnya ini sama seperti yang lalu-lalu, yang sudah kita lalui. Pilihan indikator praktik kinerja guru, ini dimensi raport, D1 praktek pembelajaran, pengertian, guru melakukan praktek pembelajaran untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Aspek manajemen kelas, dokumen psikologis, aktivitas kognitif. Indikator ini rencana hasil kerja, guru hanya memilih satu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih sama seperti yang lalu-lalu. Cuma di sini tuh kita harus fokus di D1 dari rapor pendidikan per sekolah. Siklus peningkatan kinerja guru, yang pertama siklus peningkatan kinerja pegawai. Ini A, B, C, D, dan E. Proses ini masih jalan seperti yang biasa, cuma dia berlaku selama 1 tahun. Jadi ini dibagi per triwulan. Jadi di refleksi tindak lanjut ini, E ini dia akan terjadi di triwulan 4. Penilaian peningkatan kinerja pegawai, upaya refleksi, upaya mempelajari perubahan praktik. Yang berikut, ini perilaku kerja. Guru dan kepala sekolah mendiskusi, ini proses diskusi, perilaku kerja berakhlak ASN sudah dikontekstualisasikan ke dalam keseharian pekerjaan guru. Guru hanya perlu memilih satu, fokus untuk ke-7 aspek perilaku. Guru mewujudkan perilaku yang menjadi fokus peningkatannya dalam bertugas sehari-hari. Kepala sekolah mengatur perilaku guru dalam bertugas sehari-hari. Kepala sekolah melakukan dialog dengan guru untuk mengulas dan menenjamkan ekspektasinya. Jadi Bapak Ibu, di tahun 2025, kepala sekolah mengobservasi perilaku guru dalam bertugas sehari-hari. Jadi kalau guru itu tidak disiplin, ya jangan kaget kalau nilai itu dikirim. Untuk itu, Bapak Ibu, pengelolaan kinerja 2024 dengan 2025 itu hanya dipermudah. Tinggal Bapak Ibu guru ikut alurnya saja. Kepala sekolah melakukan penilaian terhadap kualitas perwujudan perilaku kerja serta dampaknya pada kinerja guru. Nah, supaya hasil di SKP itu jangan guru itu pemalas terus hasilnya baik. Akhirnya yang rajin mereka cemburu, wah ini kepala sekolah tidak adil. Hal ini yang harus dikelola secara baik supaya jangan ada kecemburuan. Bapak Ibu guru semua wajib untuk naik pangkat dan kita punya tugas untuk mengingatkan, terus sebagai pimpinan membina, terus Bapak Ibu guru yang lain menghargai pimpinan supaya proses pembelajaran dan perilaku penilaian ini dia berjalan sesuai dengan alur. Perilaku kerja berorientasi pada pelayanan, ini indikator. Terus ini ekspektasi khusus pimpinan. Ini nanti hal-hal ini Bapak Ibu bisa baca. Ini akuntabel, ini kompeten, terus ini harmonis. Menghargai setiap warga satuan pendidikan apapun latar belakangnya.
memberikan pertolongan bagi warga satuan pendidikan yang memerlukan, mampu membangun lingkungan pembelajaran yang kondusif. Ini loyal, adaptif, kolaboratif. Bapak Ibu, ini di pengembangan kompetensi. Guru dan kepala sekolah mendiskusikan indikator kompetensi mengacu pada Perdirjen GTK nomor 2626 tahun 2023 tentang model kompetensi guru. Guru hanya perlu memilih indikator kompetensi. Saya berharap Bapak Ibu sudah dapat tentang kompetensi guru ini, supaya proses di 2025 itu boleh berjalan dengan baik. Yang berikut, tidak ada standar minimal JP atau poin, tidak ada pembatasan jenis kegiatan, jumlah dan jenis kegiatan didiskusikan dan disepakati oleh atasan. Yang berikut, pegawai menuliskan hasil belajarnya setelah mengikuti kegiatan. Tidak ada standar format penulisan refleksi. Jadi refleksi ini bebas, karena tidak ada standar format yang diminta. Yang berikut, tidak ada bukti dukung yang perlu diunggah seperti sertifikat dan lain-lain. Berdasarkan refleksi guru, kepala sekolah dapat melakukan dialog lebih lanjut terkait dampak hasil belajar pada praktek kinerja pegawai. Ini untuk tahun 2025 ya, bukan 2024 lagi, 2025. Daftar indikator kompetensi berdasarkan Perdirjen GTK nomor 2626 tahun 2000 tentang model kompetensi guru, pedagogik, lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik, pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik, asesmen umpan balik dan pelaporan yang berpusat pada peserta didik, kepribadian, kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik guru, pengembangan diri melalui kebiasaan refleksi, orientasi berpusat pada peserta didik, sosial, kolaborasi untuk peningkatan pembelajaran, keterlibatan orang tua, wali, dan masyarakat dalam pembelajaran, keterlibatan dalam organisasi profesi dan jejaring yang lebih luas untuk peningkatan pembelajaran. Profesional, pengetahuan konten pembelajaran dan cara mengajarkannya, karakteristik dan cara belajar peserta didik, kurikulum dan cara menggunakannya. Bapak Ibu, di sini guru hanya perlu memilih satu indikator dari kompetensi. Bab 4, tahap pengelolaan kinerja guru. Pemutakhiran data, ini sudah biasa, yang biasa kita lakukan. Dilakukan segera setelah adanya perubahan data kepegawaian dan kependudukan guru. Sebelum melakukan perencanaan kerja, ada baiknya guru memastikan data kependudukan dan kepegawaiannya sudah dimutakhirkan dengan data terbaru. Data apa saja yang perlu dimutakhirkan? Terdapat 3 data wajib yang perlu dipastikan untuk memutakhirkan. Nomor induk, itu NIK, nomor induk kependudukan, nomor induk pegawai, UNOR organisasi, wilayah unit organisasi, nomor pokok sekolah nasional atau NPC. Ini wajib Bapak Ibu. Bapak Ibu, kembali di sini kenapa saya bilang kenapa di sini dibilang wajib? UNOR organisasi ini benar, wilayah ini harus benar, terus NPC ini harus benar. Artinya, kalau saya ditugaskan PLT atau dapat nota dinas, nota tugas ke salah satu sekolah negeri, terus saya punya kinerja bagaimana? Nah, itu saya harus cek UNOR saya, bahwa data pegawai saya ada di UNOR mana. Untuk itu Bapak Ibu jangan salah isi kinerja di PMM ini, pastikan dulu data itu sudah benar, supaya waktu sinkronisasi dari PMM ke kinerja, itu dia masuk sesuai dengan UNOR. Hal ini yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu guru. Kita lanjut. Bagaimana melakukan pemutakhiran data? Prioritas 1,
Pengeluaran data tidak bisa terjadi karena data pribadi belum padanan antara sumber data BKN, Kemendikdasmen, dan Dukcapil. Nik, NIP, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu kandung, dan seterusnya. Operator sekolah atau dinas pendidikan, operator BKPSDM, kita orang di sini BKPL. Di sini tugas akhir memandangkan data kependudukan dan kepegawaian dan seterusnya. Prioritas 2, data SKP pada PMM tidak dapat teralir ke kinerja karena data NPSN, Kemendikdasmen belum padanan dengan UNOR di BKN. Wilayah UNOR, ini UNOR Satpem, ini Badan Kepegawaian Daerah, terus memadankan wilayah pada UNOR, memadankan UNOR dengan satuan pendidikan yang tepat. Prioritas 3, data SKP pada PMM tidak dapat teralirkan ke kinerja karena data NPSN, Kemendikdasmen belum padanan dengan UNOR di BKN. NPSN, Dinas Pendidikan, pemadanan Satpem ke UNOR yang tepat, berkoordinasi dengan BKD untuk memandankan data Satpem. Itu yang kemarin data masih kacau itu. Saat tarik ekin begini cek atasan orang lain. Manfaatnya terciptanya data yang sinkron antara Kemendikdasmen dengan instansi terkait lainnya. Data SKP dari PMM dapat teralir ke kinerja BKN. Perencanaan guru sebagai pegawai. Perencanaan kinerja guru terdiri dari pelaksanaan tugas pokok 5M, praktek kinerja, pengembangan kompetensi, dan perilaku kerja. Setelah memilih 4 variabel, guru mengirimkan SKP ke kepala sekolah untuk dicek. Jadi nanti alurnya seperti ini. Ini nanti sebentar saya kasih tunjuk yang cara ini. KS dapat melakukan penyesuaian SKP dan menyetujui SKP guru. Tahapan terakhir, guru perlu menyepakati perencanaan SKP. Kalau proses ini masih sama seperti yang kemarin. Yang kemarin Bapak Ibu sudah kelola itu, ini masih sama. Alur proses perencanaan guru dalam teknologi, guru melakukan perencanaan SKP kinerja, KS menyetujui perencanaan SKP kinerja guru, guru menyepakati SKP perencanaan kinerja, di sini sepakat melanjut ke proses pelaksanaan kinerja. Apabila tidak sepakat dari hasil penyesuaian SKP, dapat melakukan reset SKP dan mengulang kembali proses perencanaan SKP. Hal ini Bapak Ibu guru sudah lakukan sebelum proses ini. Di proses ini tidak ada perubahan dalam PMM ke pengelolaan kinerja. Pengajuan perencanaan pengelolaan kinerja guru ini sama seperti yang kemarin. Ini juga sama. Ini juga sama. Ini juga sama. Nah, di sini Bapak Ibu, berikut adalah tugas pokok yang perlu dikerjakan oleh guru selama periode pengelolaan kinerja. Pilih tugas tambahan apabila ingin menambahkan klik ke praktek kinerja. Ini sama seperti kemarin. Ini untuk rapor. Masih sama seperti kemarin. Ini masih sama Bapak Ibu. Ini persetujuan perencanaan pengelolaan kerja guru oleh kepala sekolah. Bapak Ibu, saya rubah, kita pindah ke yang satunya. Tahu sampai di situ dulu, ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke pengelolaannya? Oke, Jim, selamat pagi. Pagi. Silakan Pak Widodo, mungkin mau bertanya, silakan. Ini Jim, tadi malam kan saya buka PMM, terus saya buka e-kinerja. Pertanyaannya,
apakah PMM yang 2024 ini perlu kita lanjutkan karena teman-teman pada tanya. Terus tadi malam saya coba sinkronkan dengan kinerja, ternyata masih banyak data yang salah, terutama data kepala sekolah. Tadi malam saya sinkronkan, kepala sekolah saya bukan Ibu Minare, tapi Ibu Sirami gitu. Gimana sih? Iya. Nah, Iya, terima kasih. iya. Nah, oke, baik. Baik, Bapak Ibu, ada di grup pers itu saya ada masukan tadi malam. Di situ arahan dari Dirjen GTK untuk pembuatan SKP guru dan kepala sekolah, UPT dan narasumber dimohon untuk bekerja sama dengan Dinas Pendidikan setempat, kemudian mengingatkan dan menginformasikan kembali kepada guru dan kepala sekolah di wilayah masing-masing bahwa setiap guru dan kepala sekolah wajib membuat SKP dan menyelesaikan hingga tahap penilaian di periode 2 semester 2 ini. Artinya, tahap 2 periode Juli-Desember wajib diselesaikan oleh Bapak Ibu guru. Begitu Pak Widodo. Meskipun apakah itu nanti ketika kita sinkronkan dengan kinerja dengan kepala sekolah yang berbeda, artinya begini. Tadi malam kan sekali lagi saya coba kinerja, saya sinkronkan dengan BMM. Loh, ini kepala sekolahnya kok lain gitu? Ya, jadi untuk atasannya itu nanti dilakukan perubahan oleh BKD. Jadi penyelesaian itu perlu diselesaikan supaya ada predikat yang diberikan oleh Dinas Pendidikan. Begitu. Jadi, ya, jadi Bapak Ibu selesaikan dulu pengelolaannya sampai di situ muncul kirim data atau kirim nilai supaya diberikan predikat. Untuk sinkronisasi ke PMM, dari PMM ke kinerja, itu lakukan jika datanya sudah benar. Kalau datanya belum benar, tunggu informasi dari Badan Kepegawaian di daerah masing-masing. Begitu. Terus berikutnya, Jin, kemarin kan kita coba mendampingi Ibu Kepala Sekolah dan sudah sampai selesai, tetapi dari dinas siapa yang nge-prop ini untuk kita melanjutkan langkah berikutnya gitu. Jadi kita kandas. Iya, jadi untuk pimpinan, ya untuk atasan sekolah, kepala sekolah itu kan dinilai oleh 2 tim penilai. Tim penilai itu bisa pengawas, bisa juga kepala dinas. Jadi 2. Kalau ada tim berarti ada SK yang di kepala dinas memberikan mandat kepada pengawas untuk melakukan penilaian. Kalau tidak, langsung dihandle oleh Dinas Pendidikan yang itu dikelola oleh kepala dinas. Begitu. Apakah untuk Kabupaten Waropen, minta maaf ya, sudah ada tim? Oke lah, kalau kemarin semester 1 cepat sekali. Tapi saya lihat di semester 2 ini kita mau next untuk kepala sekolah, kita tidak bisa karena ada yang belum ada yang mengeprop gitu. Mungkin bisa sampaikan kepada kepala dinas supaya ada tim atau orang yang bisa memegang akun itu untuk mengakomodir para kepala sekolah ini. Terima kasih. Baik. Untuk saat ini dinas sudah menyiapkan dan proses approve sementara berproses setelah hari Senin depan. Seperti itu. Oke, Jin. Makasih banyak, Jin, informasinya. Ya, jadi Bapak Ibu yang sebagai kepala sekolah tetap melakukan dan upaya yang diminta oleh pemerintah itu disiapkan dan proses approve akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan, langsung diakomodir oleh kepala dinas sendiri. Seperti itu. Baik, masih ada lagi? Mungkin ada yang mau bertanya, Pak Sendeng atau Pak Stephen? Jelas, Kak, lanjut. Oke, baik. Bapak Ibu, ini di depan saya, depan layar Bapak Ibu sudah nampak? Ini proses yang akan terjadi di 2025. Jadi nanti seperti ini Januari Desember 2025. Bapak Ibu, prosesnya masih sama. Kita memilih
Di sini kan sebagai pegawai, guru sebagai pegawai, kita memilih juga. Sebelum memilih, kita memeriksa kebenaran data ini. Ini harus Bapak Ibu pastikan saya berada di satuan pendidikan mana. Kita isi. Setelah itu kita klik data sudah sesuai. Terus prosesnya seperti ini. Kita klik ya. Jadi ini masih sama, belum ada perubahan. Nah, nanti berubahnya itu seperti ini. Kalau di sini tugas pokok kemarin tidak ada 5M. Sekarang ini ada 5M. Jadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang bisa kita ubah itu 5.1, 5.2. Bapak Ibu mau hapus, silakan hapus. Pilih yang baru, silakan. Ini memilih tugas sebagai wali kelas. Bapak Ibu mau pilih, silakan. Seperti ini. Setelah kita memilih, Jin, boleh tanya? ya silakan. Berkaitan dengan data yang itu guru-guru tadi, kemarin kan teman-teman pada Pak Wid, ini kenapa saya masih CPNS, saya masih 3B? Itu berasal dari Dapodik atau gimana ya? Mohon petunjuknya. Dari Dapodik. Dapodik semuanya ya. Iya. Makasih. Ini sudah mau semester akhir ini, waduh, gawat ini. Teman-teman ini lambat ini, kita suruh kasih SK, tapi ya tahu sendiri tuh. Kita kan para operator tahunya ada SK, langsung kita input gitu. Makasih informasinya ya. Saya nggak bisa. Kasih. Oke, kita lanjut. Setelah itu kita lanjut di praktek kinerja. Di sini Bapak Ibu pilih satu indikator sesuai dengan 1D tadi dari rapor pendidikan kita itu. Yang Bapak Ibu inginkan untuk meningkatkan itu apa? Silakan Bapak Ibu pilih, karena di sini ada 8 indikator. Kita pilih salah satu. Setelah kita pilih salah satu, terus kita masuk ke sini. Pilih satu indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Diskusi bersama, di sini kita pilih. Guru melakukan kegiatan pengembangan operasi berdasarkan indikator lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Bapak Ibu pilih di sini sesuai dengan yang Bapak Ibu melaksanakan. Setelah kita pilih, kita bisa klik simpan draft atau kita lanjut ke pengembangan kompetensi. Setelah pengembangan kompetensi, kita masuk di perilaku kerja. Di sini indikator perubahan. Bapak Ibu, ini sama seperti yang kemarin. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tinggal pilih. Di sini kita pilih saja sesuai dengan apa yang kita mau pilih. Setelah itu kita klik kerangkuman. Kalau kita sudah sampai di sini, kita lanjut. Terus kita ajukan. Ini SMA 1 Merdeka Mengajar. Nah, setelah kita ajukan, di sini kepala sekolah melakukan approve. Klik diperiksa. Proses ini masih sama Bapak Ibu. Proses ini belum berubah. Ini masih sama seperti tahun 2024. Di sini perlu persetujuan ada sekian. Setelah itu orang biasa pentur-pentur, mama punya uang. setelah proses penilaian terjadi, ini masih sama Bapak Ibu. Di sini masih sama. Sebagai guru, prosesnya sama. Setelah di ACC oleh pimpinan, kita masih lanjut di sini. Kita cek praktik kinerja kita. Proses ini masih sama seperti yang tahun kemarin, periode yang kemarin yang Bapak Ibu sudah lalui. Klik masih sama, masih jalan, pilih salah satu, mau pilih 3 boleh, pilih 1 boleh, ini semua diisi, waktu semua diisi. Sama seperti yang kemarin. Dan seterusnya. Nah, penilaian oleh atasan.
Nah, nanti seperti ini. 25. Ini juga masih sama. Tahun 25. 10. Tambah. Nah, Bapak Ibu, Kawin di tambah. tahun 2024 itu periode 1-2 kita diminta kelengkapan dokumen ini. Ini harus diisi. Bapak. Iya. Bapak Bob. Nah, untuk tahun 2025 tidak ada lagi yang dokumen yang kita upload. 9. Kelengkapan dokumen kita tidak upload lagi. 40.000. Hanya selesaikan 2 ini. Praktek kinerja dan perilaku kerja. Chan. Ari, masuk dulu. Seperti itu Bapak Ibu. Ari, Chan. Ada yang mau bertanya? Karena proses pengerjaan di e-kinerja ini untuk tahun 2025 tidak mengalami perubahan yang begitu banyak. Hanya sedikit saja. Jadi Bapak Ibu, PMM tetap sebagai sumber utama untuk Bapak Ibu ASN melaksanakan pengelolaan kinerja sesuai permintaan Kemendikdaspen untuk dialurkan ke BKN. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Ibu mungkin yang mau bertanya tentang terkait aplikasi ini dengan substansi dari pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Waktu saya silakan. Bagaimana Pak Steven? Ada yang mau bertanya? Izin saya minum kopi dulu. Pak Wapari mungkin mau bertanya, silakan. Pak Bu Inai? Untuk sementara Pas. masih jelas. Baik, kalau Bapak Ibu rasa keberatan, tidak apa-apa. Nanti tunggu Januari 2025 baru kita bantu baku kerja sama-sama. Supaya jangan ada yang rasa bagaimana begitu. Biar proses ini dia berjalan baik dan Bapak Ibu guru di Kabupaten Merauke juga mendapat manfaat yang baik. Pak Wapari mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Macamnya Bapak sibuk. Oh, sepertinya Pak Sendeng mungkin. Untuk sementara tidak ada apa-apa. Aisyah, biasa begitu, untuk sementara tidak ada. Pak Nanti Chandra. Bapak tuh. Oke, Bapak kalau tunggu saja 2025 nanti berarti ada panggilan untuk Bapak menjelaskan langsung di sekolah masing-masing itu. Oke, baik. Baik Bapak Ibu guru yang saya hormati, kalau memang sudah tidak ada yang bertanya lagi, waktu kita sudah tinggal 15 menit, tinggal 10 menit. Untuk itu saya menyampaikan banyak terima kasih Bapak Ibu guru sudah bersamai dengan saya di dalam komunitas belajar ID Waropen dan hal-hal menyangkut pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah atau berbagi praktek baik. Kami di komunitas belajar ID Waropen siap membantu Bapak Ibu baik itu secara daring maupun secara luring. Bapak Ibu jangan merasa bosan dan saya berharap kegiatan secara daring Bapak Ibu guru bisa memberi diri untuk membersamai dengan kami supaya mengetahui dan mendapat banyak informasi tentang pengembangan dan perubahan-perubahan teknologi dan perubahan-perubahan peraturan pemerintah dan perubahan-perubahan pola-pola pekerjaan dan kinerja yang akan terjadi di Kemendiknas
Dasmen tahun 2025. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Selamat memasuki Hari Raya Natal 25 Desember, Tuhan memberkati kita.